Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak AKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 yang tertulis dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah bisa murka karena melihat kejahatan manusia. Ia mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden karena mereka telah melanggar perintah Allah dengan menuruti perkataan si ular. Allah juga pernah menghukum umat manusia dengan air bah karena kejahatan manusia. Ia juga pernah mengacaukan bahasa manusia dalam peristiwa Menara Babel karena mereka ingin mencari nama agar Allah tidak bisa menyerahkan mereka kembali dengan air bah. Allah juga pernah membuang bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain karena kejahatan mereka. Nah, semua yang dilakukan oleh Allah memang benar adalah bentuk dari murkanya, hingga ia pun menghukum umat manusia. Namun, kasihnya tetap ada bagi umat manusia, di mana ia tetap memperhatikan umatnya, menantikan umatnya untuk kembali kepadanya. Ia juga yang melepaskan umatnya, bahkan menyelamatkan kita umatnya yang berdosa melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Kalaupun Allah harus menghukum, itu adalah sebuah ajaran atau didikan agar kita tidak mengulanginya kembali, agar kita tidak menerima hukuman yang kekal. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 32 dikatakan, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, sama halnya dengan orang tua. Tentunya ia juga tidak menghendaki dirinya marah atau murka kepada anak-anaknya. Namun, agar anak-anaknya tidak mengulangi kesalahan tersebut, maka ia pun harus mengingatkan, bahkan bisa saja menghukum anaknya sebagai efek jerah. Nah, saudara-saudara, karunia Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah bukti bahwa dia telah mempersiapkan keselamatan bagi umat manusia. Memang sesungguhnya kita orang-orang yang berdosa ini patut dihukum, sebab upah dosa adalah maut, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 23. Namun melalui penebusan Kristus, ia telah membayar mahal dosa-dosa kita melalui darahnya, sehingga kita pun beroleh hidup dan keselamatan. Jadi sekali lagi, Allah tidak menetapkan kita ditimpa oleh murkanya, sebab Allah kita adalah Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Sekalipun ia selalu kecewa oleh perbuatan umat manusia, namun ia tetap mengingatkan, memperhatikan, dan menyelamatkan umatnya dari hukuman kekal, sehingga kita tidak binasa oleh murkanya, tapi beroleh keselamatan yang kekal melalui kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus anaknya. Amin. Selamat menikmati kasih karunia Allah di dalam pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kasih karunia-Mu melalui Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup kami. Kiranya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu hingga menjadi pujian bagi Tuhan. Ajari kami ya Bapa untuk bersyukur dalam setiap kebaikan-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu juga yang selalu mengarahkan hidup kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami tidak mendukakan hati Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari maut. Ampunkan kami ya Bapa atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami sampai hari ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di pasu-pasu